Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berjumpa lagi dengan saya Hamidun Dafar. Kita akan melanjutkan kajian kita yang terdahulu, di video yang terdahulu, mengenai nama Allah di dalam Qomus Alkitab Muqaddas. Dan kali ini kita akan mengkaji hubungan kalimat Allah dengan kata El. Juga kita membahas kata Eloah, Elohim, Elaha atau Alaha. Akar masalah. Setelah saya menampilkan dan menjelaskan video yang sebelumnya telah ditampilkan tentang kata Allah adalah nama Tuhan di dalam bahasa Arab, muncul bermacam reaksi dan tanggapan. Bahkan banyak yang menepis pandangan data gereja tersebut dengan alasan bahwa kata Allah itu tidak ada di dalam kitab Tanakh Yahudi yang berbahasa Ibrani. Dan lagi alasan mereka bahwa kata Allah digunakan untuk menggantikan kata El, Eloah, Elohim, dan Allah di dalam Tanakh Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Namun benarkah kalimat Allah itu setaraf dengan Eloah, Eloah, Elohim, dan Allah secara mutlak sebagaimana kita temukan di dalam TBLAI yang digunakan mayoritas kaum Kristiani di Indonesia? Ini adalah screenshot dari Halaqat Yusadi Hatora parak yang ke-6, yaitu membahas 7 nama kudus bagi Tuhan versi Yahudut atau Judaism. Mengapa saya mengutip atau menampilkan data ini? Supaya kita memahami bahwa di sisi kaum Yahudi nama Tuhan bukan hanya 1, melainkan 7 yang mereka sucikan. 7 nama yang kudus bagi Ilahi dipetik dari kitab Mishnah Torah. Terus jelaskan tadi ya. Rabbi Moshe ben Maimun berkata di dalam kitabnya, Kol hamme avet shem min hashemot haqadoshim hatehorim shenekra bahem hakadosh baruchu. Setiap yang menghapus atau memusnahkan sebuah nama dari nama-nama yang kudus lagi yang suci, yang dibaca atau dipanggil dengan nama-nama ini, yang maha kudus, maha terpuji dia, Loke min hatora syahare hu omer ba'avodat kokhafim. Maka ia akan dicambuk berdasarkan hukum Torah. Dan dalilnya adalah Wa'i batem et syamam min hammaqam hahulo ta'asun ken lahashem elohei chem. Dan hancurkanlah atau hilangkanlah nama-nama itu dari tempat tersebut. Dan juga jangan kamu lakukan kepada Hashem sembahanmu. Ini ke-7 nama tersebut ya. Washif'a Shemothem. Dan 7 nama tersebut ialah Hashem, Hanichtaf, Yod, He, Wav, He. Nama yang ditulis Yod, He, Vav, He. Wahu
Hashem Hamaforash, dan itu adalah Hashem Hamaforash itu nama yang perlu ditafsirkan. Au Haniktaf Adonai, atau yang ditulis Adonai. Kemudian Ve'el Elohah Velohim Velohe Veshaddai Sebaot, dan juga Eloah Elohim Velohe Shaddai dan Sebaot. Qal Hamuhek Afilu at Ahad Mishif'a Elu Loke. Setiap yang menghapus, meskipun mereka itu menghapusnya cuma satu huruf dari ketujuh nama ini, maka ia juga akan menerima hukum cambuk. Nah, kita merujuk ke kata El. Untuk pertama kali bahasanya, El merujuk sebagai kata sifat pada makhluk. Kita bisa lihat di sini teksnya, Fa'adnehu Beyat El Goyim. El Goyim. Smith Van Dyck menulisnya, Aslamtuhu ila yadi qawiyyil umam. Jadi kata El diterjemahkan qawi. TBLAI dan Schellenberg sepakat memaknai dengan seorang yang berkuasa, seorang yang berkuasa. Kemudian L di atas para L, kata sifat plus gelar umum. Kita bisa lihat di sini. Wa'asa Kirsonu Hamelech Wayit Romem Wayit Gadel Al Kol El Ve'al El Elim. Perhatikan ini, Al Kol El Ve'al El Elim. Dalam bahasa edisi Arabiknya, ala ilahil alihah. Di sini, sorry. Wa yata'azzamu ala kulli ilah. Wa yatakallamu bi umurin ajibatin ala ilahil alihah. Jadi kata El juga dimaknai ilah, dan El-Eli dimaknai ilahil alihah. Nah, kita lihat di TBLAI memaknainya setiap Allah, juga terhadap setiap Allah yang mengatas segala Allah. Kita lihat di sini terjemahan TBLAI membingungkan, sedangkan terjemahan Schellenberg maknanya Kol El tadi dimaknai segala dewa, sedangkan Al El Elim dimaknai Tuhan segala Tuhan. Kemudian kita bisa melihat bentuk L dalam variasi atau perubahan jamak. Kita lihat Mi Khamukha Ba Elim Hashem. Dalam tafsir Rabbi Sa'adiyah Gaon dikatakan Mislakh fi al-ma'budat ya Rabb. Kata Bailim ditafsirkan dengan al-ma'budat, jamak dari kata al-ma'bud yang bermakna sembahan. TBLAI memaknainya dengan para Allah, sedangkan edisi Smith Van Dyck memaknainya dengan mamithluka bainal alihati ya Rabb. Al-alihah juga ada memang bentuk jamak dari kata elim. Sama bentuknya al-alihah adalah bentuk jamak dari kata ilah. Edisi Schellenberg memaknainya dengan para ilah ya Allah. Jadi kita bisa melihat antara Tanakh, tafsir Rabbi Sa'adiyah Gaon, edisi Smith Van Dyck dan Schellenberg sepakat, sedangkan TBLAI memaknainya dengan para Allah, yang jelas melanggar Kamus Besar Bahasa Indonesia dan
Qomus Alkitab Muqaddas yang telah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian kata el ditambah dengan definite article, yaitu el ditujukan kepada ilah yang benar. Ayatnya wa yomer anochi ha'el Elohi afiha. Dalam tafsir Rabbi Sa'adiyun, qala ana ataiku ilahu abika. Jadi kata ha'il itu dimaknai dengan ataik, yang maknanya yang maha kuat. Sedangkan di edisi Smith Van Dyck memaknai dengan Allah, karena mereka memahaminya bahwa ha'il di sini sembahnya benar, dan mereka memahami, yaitu Kristen Timur Tengah, bahwa Allah adalah nama Al-Ilah. Kemudian TPLAI memaknai dengan akulah Allah, Allah ayahmu. Sedang Syarabul memaknai akulah Allah, Tuhan ayahmu. Jadi dari keempat versi yang saya tandai biru itu sepakat. Sedangkan TPLAI, kalau kita baca terdengar aneh, akulah Allah, Allah ayahmu. Coba kita baca saja dengan edisi Labert, akulah Allah, Tuhan ayahmu. Di sini kita bisa melihat yang mana sesuai dengan tata bahasa yang benar. Kemudian kita lanjut. Di sini ada dua kata yang dibahas, yaitu Eloah dan Elohim. Keduanya dipakai namun dalam arti bukan merujuk hanya ke pencipta saja, tapi juga bisa merujuk ke ilah lain. Yisbahu la shadim lo Eloah Elohim lo yada'um. Di sini kita bisa baca di tafsir Rabbi Sa'adiyun, yazbahuna li syayatin wa laysat bi ilahat wa hiya ma'budat. Jadi kita bisa melihat Rabbi Sa'adiyun memaknai lo Eloah dengan wa laysat bi ilahat, dan Elohim lo yada'um dimaknai dengan wahya ma'budat lam ya'rifuha. Syalabert maknanya dengan laisatillah li alihatin lam ya'rifuha. Kata Eloah dimaknai dengan Allah, dengan sedangkan kata Elohim maknai dengan alihah. Coba kita lihat dengan TPLAI. Mereka mengenai Eloah dengan Allah dan juga mengenai Elohim dengan Allah, namun beda huruf besar huruf kecil. Mungkin kita memahami konteks dari Smith Van Dyck bahwa kata Eloah di sini merujuk ke pencipta. Artinya lo Eloah itu secara harfiah dimaknai bukan pencipta, bukan ilah yang benar, sehingga dia menerjemahkannya laisatillah. Sedangkan di edisi Schellenberg dia menulisnya bukan Tuhan kepada dewa-dewa baru. Jadi Schellenberg maknai Eloah sebagai Tuhan dan Elohim dimaknai sebagai dewa. Jadi di sini kita paham kalau kita membaca hanya TPLAI, maka otomatis kalau kita tidak belajar perbandingan teks seperti ini, kita akan termakan dogma atau ajaran bahwa kata Allah di situ adalah gelar umum, sehingga banyak orang-orang awam yang menelan mentah-mentah pemahaman ini
tanpa melakukan cross check terlebih dahulu dengan data-data yang ada. Kemudian kita membahas kata Elohe. Ya, langsung saja di sini. Li'ashtoret Elohe Fidonin Dikhemosh Elohe Mu'af Olimilkom Elohe Benei Amon. Jadi di sini yang kata yang kalimat-kalimat yang kita perlu perhatikan adalah li'ashtorasa ilahatis siduniyin walikamusha ilahil mu'abiyin walimalkuma ilahi bani amun. Jadi kata Elohe Fidonin Elohe Mu'af Elohe Bani Amun itu dimaknai dengan ilahil mu'abiyin ilahi bani amun. Artinya dipahami bahwa bentuk Elohe ini adalah jama atau bisa kita sebut sembahan orang-orang Sedon, sembahan orang-orang Moab, sembahan orang-orang Amon. Perhatikan terjemahannya. TPLAI di awal kata sudah benar maknanya dengan dewi orang Sidon. Namun ketika ke kalimat selanjutnya mereka malah maknanya Allah orang Moab dan Allah Bani Amon. Di sini yang kelirunya. Sedangkan ketika versi Tanakh, Schellenberg maupun Smith Van Dyck sepakat bahwa kata ilah di sini dimaknai dengan dewi maupun dewa. Jadi kita dari ayat ini bisa kita pahami lagi bahwa TPLAI menggiring pembaca bahwa kata Allah itu adalah merujuk ke berhala. Kemudian kata Elohe bersanding dengan Elohim. Ki Hashem Elohechem hu Elohe ha Elohim wa Adone ha Adonim Ha'el Hagadol Hagibor wa Hanura Asyarro Yisa Fanim Velo Yikah Syuhad. Dalam tafsir Rabbi Sa'adikun dikatakan li'anna Allah rabbakum huwa rabbul arbab wa sayyidus sadah. Perhatikan kata Elohim itu dimaknai dengan rabbul arbab. Sedangkan dalam Smith Van Dyck li'anna rabba ilahakum huwa ilahul alihah. Kata Elohim dimaknai ilahul alihah, yang secara harfiah dimaknai sembahan, para sembahan di atas segala sembahan. Perhatikan terjemahan TPLAI. Sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah. Lihat tulisan ini aneh gitu loh. Aneh kalau bagi yang belajar grammar atau grammar. Allah mula Allah segala Allah. Kalau orang Muslim gitu baca orang Kristen Allah mula Allah segala Allah. Perhatikan TTL atau terjemahan lama edisi LAI, karena Tuhan Allah mula itulah Allah atas segala dewata. Di sini mereka sudah mulai mempromosikan kata Allah sebagai kata benda umum. Namun dari Schellenberg perhatikan Allah Tuhanmu adalah Tuhan. Jadi edisi Tanakh, edisi tafsir Rabbi Sa'adiyun, edisi Smith Van Dyck maupun edisi Schellenberg sepakat dulu. Artinya memang kata Elohim tidak bermakna sebagaimana pemahaman TPLAI maupun TLLAI gitu loh, sehingga lebih membuat yang membaca itu lebih masuk ke dalam
kesalahpahaman tentang kata ini. Kemudian kata Elohim Ahirim, yakni kata Elohim yang merujuk ke sembahan selain sembahan yang benar. Lo yehye lekha Elohim Ahirim al panai. Dalam tafsir Rabai Sa'digon la yakunu laka ma'budan akhar min duni. Elohim Ahirim maknanya dengan ma'budan akhar, maknanya sembahan lain. Dalam edisi Andik la yakunu laka alihatun ukhra amami. Ma'budan alihatun ukhra. Ma'budan adalah sembahan yang lain, alihatun ukhra, ilah yang lain. Perhatikan edisi TBLAI, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, versus TLAI, jangan ada padamu ilah lain selain aku. Dan edisi Shalabert, jangan padamu ada ilah lain di hadapan hadiratku. Ini edisi TLAI, yang ini edisi Shalabert. Jadi kita lihat Tanakh, Tafsir Rabai Sa'digon, Smith Pandik, TLAI dan Shalabert sepakat, sedangkan berbeda di arti TLAI. Tahrif makna artinya merubah makna ke makna lain supaya mungkin membaca menganggap bahwa kata Allah itu adalah gelar umum. Kemudian kata Elohim merujuk ke benda umum. Wa'abatem Syam Elohim Ma'ase Yedei Adam Es Wa'eben Asyarlo Yur'un Walo Ishma'un Walo Yakhalun Walo Yarihun Watakhdumuna sama ma'budat min suna'ati ayatin nas. Kemudian kita perhatikan kata Elohim dimaknai ma'budat oleh tafsir Rabai Sa'digon, yang artinya sembahan. Dan edisi TLAI memaknainya dengan maka di sana dapat kamu bakti kepada berhala yang perbuatan tangan manusia. Sedangkan TBLAI maknanya dengan maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah. Nah, di sini sudah menggiring bahwa kata Allah sama dengan berhala. Jadi ketika orang yang awam dalam memahami kata Allah ini, maka mereka akan mengatakan kepada umat Islam yang menyebut Allah, tiada Allah selain Tuhan. Atau mereka lagi berkata, siapa nama Allahmu? Karena Allah bukan nama. Jadi mereka menanya siapa nama Allah, berarti Allah. Umat Islam tidak punya nama Allah, kan aneh gitu. Ini pemahaman yang keliru. Karena tahrif makna, mereka mentahrif makna, merubah makna yang harusnya kata Elohim itu dipahami dengan ma'budat, malah mereka pahami sebagai Allah. Kemudian ini kata Elohim merujuk ke pencipta. Ata la da'at ki Hashem huha Elohim enot minil fadu. Sini dikatakan
Annallah huwa al-ilah. Annallah huwa al-ilah. Sesungguhnya Allah adalah sang sembahan. Ki Hashem huwa Elohim. Sedangkan ini sementiknya innaka qad urita li ta'lama anna rabba huwa al-ilah. Sesungguhnya Tuhan itu adalah yang disembah. Kita lihat terjemahan TPLI bahwa Tuhan adalah Allah. Sedangkan edisi Sulaiman bahwa Allah adalah Tuhan. Kita lihat antara kesepakatan dan ketidaksepakatan. Terserah Anda mau milih yang mana, mau edisi yang memang menyatakan kita sepakat atau edisi yang tidak sepakat sendiri. Kemudian kita membahas kata Eloah. Nah, di sini juga banyak digunakan oleh polemikus Kristiani, khususnya misionaris online di medsos. Mereka mengatakan bahwa kata Bismillah itu sudah ada di kitab Tanakh, khususnya di Ezra pasal 5 ayat 1 yang berbahasa Aramaik. Namun benarkah ini merupakan basmalah di Tanakh? Kita bisa perhatikan. Wahid Nabi Hagai Nebiya Uzakharya Bar Ido Nebiyaya Al-Hudaye di Bihud Uwi Rushlem Beshum Allah Yisrael Alehun. فتنبأ النبيان حجاج النبي وزكريا يبنى عن عدو لليهود الذين في يهوذا وأورشليم باسم إله إسرائيل عليهم. Padanya Beshum Allah Israel Bismi Ilahi Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita bisa menemukan di ayat Torah kalau tidak salah. Itu bunyinya Beshem Hashem El-Olam. Beshem Hashem El-Olam yang pertama diucapkan oleh Nabi Ibrahim dalam riwayat Torah. Nah, itu Bismillah di sana. Kita lihat di sini perbandingan dalam nama Allah Israel. Nah, TPLI mengenai ini, sedangkan edisi Shalabak mengenainya dengan nama Tuhan Bani Israel. Kemudian kata Elah dalam bentuk jamak. Kidna temehun lehon elahayyo di shemayo kaza taquluna lahum al-alihatu allati lam tasna' as-samawat wal ardh. Kata elahayyo itu mana al-alihah. TPLI mengenai para Allah, sedangkan Shalabak mengenai dewa-dewa. Sudah kita paham sudah taharik makna ini. Kemudian kata ilah merujuk kepada ilah yang benar. Aneh Daniel wa Amar lehewa syamah di ilah Mefarikh min alma wa alma di hak mata ghafurta di lehi ajaba Daniel wa qala liyakun ismullah
مباركا من الأزل وإلى الأبد لأن له الحكمة والجبروت. Perhatikan, mungkin keempat dari sini sepakat bahwa kata ilaha di sini merujuk pada al-ilahul haq, merujuk pada ilah yang benar. Nah, inilah sebenarnya kesimpulan di mana Yod Vav He atau Hashem itu memiliki 4 nama yang kita telah membaca di Mishnah Torah merujuk ke dirinya. Kata El ini dimana yang tetap sama bahasa Jagon dengan At-To'ik yang artinya maha perkasa atau maha kuat. Sedangkan Eloah itu dimaknai tetap sama bahasa Jagon Al-Ilah. Sedangkan Elohim itu terkadang bisa juga dimaknai Allah ketika Elohim tersebut merujuk kepada Hashem. Misal di Bereshit pasal 1 Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Hares, maka dimaknai oleh Arab bahasa Jagon awwala khalaqallahu as-samawati wal ard. Sedangkan kata Elohei ini biasa digunakan ketika bersanding dengan nama-nama patriark. Misalnya Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yakub. Misalnya Shema Israel Adonai Eloheinu. Kata nu di sana itu diucapkan kalau kita membaca Targum, penjelasan dari Baris pasal 4, maka kata Elohim itu menyebut pertama kali adalah Yakub yang mewasiatkan kepada ke-12 anaknya. Kita bahas nanti kalau insyaallah. Kemudian kata Il, Allah dan Ilaha ini adalah perubahan. Kata Il itu bisa merujuk kepada pencipta dan juga bisa merujuk kepada selain pencipta. Demikian juga kata Allah itu bisa merujuk kepada pencipta dan bisa merujuk kepada selain pencipta dan juga memiliki bentuk jamak. Sudah kita bahas ya. Sedangkan Allah ini hanya khusus pencipta. Demikian juga dalam bahasa Yunani kata Theos dan Hotheos ini membedakan antara sembahan yang bisa ditujukan kepada pencipta dan juga bisa ditujukan kepada bukan pencipta. Sedangkan Hotheos itu khusus ditujukan kepada pencipta dan juga bisa ditujukan kepada non pencipta dalam hal sesuai konteks, konteksnya. Nah, ini adalah hubungan keempat kata dalam bahasa Arab. Kata il, el, il. Ini seakar. Kata ilah, ini seakar dengan Eloah, Allah. Dan al-ilah ini setara dengan Ha'el, Elohim, Allah. Dan kata Allah ilah sebagai ismun diri zat wajibul wujud, nama untuk zat yang maha ada. Sedangkan Hashem ini adalah ismun li sifat zat wajibul wujud, nama sifat untuk zat wajibul wujud. Kemudian ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.